pertengahan Agustus saya ada keperluan bertemu dengan Pak Denta. Kemudian saya tanya gini, Pak Denta kesibukannya apa sekarang gitu loh. Jadi dia cerita tentang guideline. Terus saya bilang, saya mau join Pak. Jadi di sini mungkin kita belajar sama-sama ya. Waktu itu Pak Denta tidak memprospek saya, tapi saya yang bertanya gitu. Jadi di situ ini bukan kesalahan Pak Denta, tapi kita belajar bahwa untuk bisnis guideline itu tuh siapa saja. Kita tidak bisa berpikir kayaknya dia nggak mau nih, dia nggak cocok nih. Kita nggak tahu kenapa orang mau gabung, kita tidak pernah tahu gitu loh ya. Saya pernah dengar kata orang gini, justru kalau tawarkan bisnis sama orang yang sibuk, katanya gitu. Justru tawarkan bisnis sama orang yang sibuk gitu. Itu yang saya pernah dengar dulu gitu loh. Saya tuh sebenarnya sibuk ya, cuman di bisnis ini saya benar-benar suka banget. Dan setelah saya jalani, saya sangat suka di bisnis ini, sangat suka. Sangat sukanya kenapa? Saya pernah jalankan bisnis multi level. Yang utama itu duplikasi ya, benar ya. Duplikasi, dan di sini sangat mudah duplikasi. Jadi multi level itu bukan tentang berapa yang saya dapat, bukan tentang apa peringkat saya, tapi tentang berapa yang mitra kita dapat, apa yang mereka capai. Di sini kita kayaknya saya juga jarang lihat bonus saya ya, tapi saya lihat pada berhasil, saya senang gitu loh. Ya, jadi saya melihat rekan-rekan saya juga senang menjalankan sukacita, dan mereka juga bisa mengajak orang lagi dan mengajarkan kembali gitu. Nah, di dunia ini kan banyakkan orang biasa daripada orang luar biasa, dan kita main di orang biasa gitu ya. Jadi saya lihat market saya sangat besar, dan memang saya punya hati kepingin lihat orang-orang berhasil gitu. Saya tahu sebenarnya banyak orang punya potensi, tapi belum ketemu kesempatan yang bagus gitu loh. Jadi saya di LinkedIn melihat kalau orang punya potensi, ketemu kesempatan yang bagus, produknya bagus, perusahaannya bagus, dan kita mau bina, itu pasti jadi di bisnis. Ya, jadi saya lihat senang banget di sini karena melihat rekan-rekan kerja aktif dan mereka dapat income, itu sukacita yang terbesar ya buat saya. Kita mah dampaknya nanti hasil kita sebagai akibat aja buat saya. Ya mungkin itu seperti itu, mungkin pengalaman saya ya. Itu sukacita, happy, dan nggak ada pending matters, maksudnya udah closing selesai gampang, udah lanjutkan lagi. Jadi orang nggak pusing, begitu dia closing dijelasin sebentar, mereka bisa jalankan gitu. Jadi lebih banyak yang aktif daripada yang nggak aktif ya di sini ya. Gitu. Ya mungkin dari saya ya Pak ya. Oke, Bu Dokter, saya masih penasaran ini ya. Nah, waktu awal Bu Dokter ini tanya sama Pak Denta apa kesibukannya, begitu dijelaskan sama Pak Denta tentang guideline ini, apa yang membuat Bu Dokter tertarik dengan program guideline ini, Bu? Saya itu asuransi minded. Ya, saya tahu banget pentingnya asuransi gitu loh. Dan saya juga punya suatu kebiasaan senang nemenin orang sakit berobat gitu loh ya. Jadi saya tahu berapa banyak uang yang mesti dikeluarkan. Saya juga pernah dampingi tetangga itu, dia kanker, dan saya nemenin dari pertama saya tahu, saya nemenin ke rumah sakit dengan BPJS gitu ya. Jadi sulit banget kalau sakit itu keluar uang banyak gitu ya, karena banyak yang mesti dikeluarkan lah ya. Jadi kalau punya asuransi itu sangat terbantu sekali gitu ya. Kalau asuransi kan prinsipnya uang kecil beli uang besar gitu. Kita bayar 250.000 selama 365 hari, sehari itu cuma Rp547 saya sudah hitung. Kalau saya anggap asuransi 200.000, kacamata 50.000, itu satu hari hanya spend Rp547 untuk memproteksi kita gitu. Saya punya usaha dan saya punya beberapa karyawan. Jadi karyawan saya sekarang punya asuransi semuanya gitu. Jadi saya bilang mereka kalau ada kecelakaan gak usah tanya saya, langsung aja berobat gitu. Jadi buat pengusaha juga ini baik ya, baik untuk memproteksi karyawannya gitu. Karena itu kan tanggung jawab moral ya kita ya kalau untuk karyawan sakit ya. Gitu. Itu mungkin dari saya ya. Oke, luar biasa. Satu pertanyaan terakhir Bu Dokter nih ya. Nah, Bu Dokter, setelah Bu Dokter memutuskan di guideline, apa impian terbesar yang Bu Dokter ingin raih melalui guideline ini, Bu? Kalau saya, cita-cita saya mitra-mitra saya berhasil, itu cita-cita saya gitu. Saya bukan hanya saya juga
saya bukan hanya pingin orang punya penghasilan besar, tapi saya pengen juga orang karakter bertumbuh, kemudian posturnya juga berubah, karena kita nanti kalau sudah berhasil pasti kita akan prospek middle up pasti gitu loh. Jadi saya pengen semuanya upgrade dari semua sisi. Kalau guideline kan dari kantong, dari kesehatan, kalau saya mungkin juga dari postur, dari dari postur leadership ya gitu ya, maksudnya lewat hidup dia bisa membantu banyak orang, jadi tidak berhenti di dia, tapi akan banyak orang yang berhasil lewat mitra-mitra gitu. Jadi bukan tentang saya, tapi tentang semua orang bisa berhasil dalam tim saya gitu loh, gitu. Saya juga pengen mereka juga punya nilai-nilai kehidupan yang bagus ya, tentang sopan santun ya, tentang bagaimana bertanggung jawab terhadap mitra gitu loh, karena itu kan titipan Tuhan ya. Jadi saya pengen, cita-cita terbesar saya adalah saya pengen bisnis yang mendekatkan saya, yang membuat saya jauh lebih baik di mata Tuhan dan bisa membuat orang lebih baik gitu loh. Jadi di sini saya lihat tidak ada celah untuk bohong, tidak ada celah untuk curang, ya kan, tidak ada celah untuk ngapusi orang. Jadi saya lihat ini benar-benar pakai hati aja gitu, nggak, saya taruh di mana pun menguntungkan orang, tidak ada yang merugikan orang, malah semua saya lakukan itu semua menguntungkan, tidak pernah merugikan orang. Ini bisnis plan-nya saya suka. Oke. Marketing plan-nya saya suka. Oke. Bu Dr. Jacinta, terima kasih sekali untuk sharingnya pada malam hari ini, sangat menginspirasi. Bapak Ibu, mohon tepuk tangan untuk Bu Dr. Jacinta. Terima kasih Bu Dokter ya untuk sharingnya pada malam hari